Yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang membahas hak ekonomi. Di sini akan membahas studi kasusnya Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dibawakan oleh saya Rizky Widanto dan teman saya Mas Arif. Selanjutnya. Oke, saya di sini akan bahas sedikit soal latar belakang terkait hak atas ekonomi di Indonesia, lebih umumnya soal HAM dan akan lebih khusus ke hak atas ekonomi. Pertama soal dinamika HAM di Indonesia, bahwa sama-sama kita tahu bahwa dinamika HAM di Indonesia itu sangat fluktuatif ya, naik turun. Akan tetapi hal tersebut seharusnya di Indonesia HAM itu sudah terjamin karena sejak di Undang-Undang Dasar 1945 pun HAM sudah dijamin mulai dari bahwa rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan kesejahteraannya dan lain-lainnya. Namun seiring berkembangnya pemerintahan Indonesia dan kepemimpinan Indonesia, hal tersebut tidak sejalan dan banyak yang bertolak belakang dengan semangat perjuangan HAM dan perlindungan HAM di Indonesia, terutama di era Soeharto yang mana kita tahu bahwa banyak sekali pelanggaran HAM, baik pembunuhan secara tidak legal atau di luar hukum, lalu juga KKN, korupsi kolusi nepotisme, hingga pemberangusan pers. Hal tersebut mulai membaik di zaman Presiden almarhum B.J. Habibie ketika pers mulai diberikan lagi kebebasannya dan perlindungannya, akan tetapi kembali sempat menurun di era Jokowi hari ini yang menurut Freedom of House bahwa Indonesia hari ini adalah partly free atau hanya sebagian bebas, diperparah dengan adanya UU ITE dan lain sebagainya. Selanjutnya, ratifikasi HAM di Indonesia. Sebenarnya Indonesia sudah meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia di berbagai undang-undang yang menjadikan Indonesia harus menjadi negara yang melindungi hak asasi manusia warga negaranya, mulai dari hak asasi manusia yang paling fundamental maupun hak asasi manusia lainnya seperti ekonomi, sosial, sipil maupun kebudayaan. Salah satunya ECOSOC yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu Economic, Cultural, and Social Rights. Akan tetapi perlindungan tersebut masih belum cukup maksimal, bahkan di Indonesia masih cenderung belum melindungi dengan baik. Terbukti dengan berbagai hasil riset seperti yang dilaksanakan oleh Lokataru, banyak pelanggaran hak atas ekonomi yang tidak dilindungi oleh Indonesia. Salah satunya adalah pemberangusan serikat buruh, mulai dari adanya PHK akibat perjuangan soal hak atas ekonomi dari berbagai buruh, hingga intimidasi yang dilakukan terhadap buruh di Indonesia. Nah, keadaan hak atas ekonomi di Indonesia itu juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pelanggaran hak atas ekonomi di Indonesia masih sering terjadi, mulai dari pelanggaran di dalam kontrak itu sendiri, mulai dari pelanggaran juga ketika buruhnya ingin memperjuangkan hak-haknya, hingga pelanggaran dari negara yang melindungi berbagai perusahaan yang melanggar hak atas ekonomi di Indonesia, terutama hak atas ekonomi kelas pekerja di Indonesia. Minimnya perlindungan negara tersebut juga menjadi bukti jelas bahwa hak atas ekonomi di Indonesia hari ini belum dilindungi dengan baik, gitu. Padahal ketika Indonesia sudah meratifikasi ECOSOC tersebut, Indonesia harus melindungi hak atas ekonomi di Indonesia, dan juga dalam 5 tahun sekali Indonesia harus melaporkan kepada ECSR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak saya. Baik, selanjutnya adalah substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru diresmikan belakangan ini menggunakan konsep Omnibus Law. Maksudnya adalah hukum yang mengatur semuanya dalam satu bidang tertentu. Omnibus Law adalah undang-undang yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi
Omnibus Law juga disebut sebagai langkah untuk menciptakan satu undang-undang yang bisa memperbaiki sekian banyak undang-undang yang dianggap tumpang tindih dan dianggap menghambat kemudahan dalam berusaha. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat beberapa poin yang guna untuk memudahkan masyarakat, diantaranya kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan bekerja, investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional. Nah, selanjutnya. Tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, seperti yang dijelaskan tadi, untuk mempercepat proses investasi dan lain sebagainya. Ada juga yang dijelaskan tadi untuk meningkatkan ekosistem investasi, peningkatan perlindungan tenaga kerjaan. Lalu, dari Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, tentunya memiliki dampak yang ditimbulkan dari pembaruan tersebut. Beberapa di antaranya, seperti pada pasal 88 ayat 3 pada bab ketenagakerjaan tentang upah, yaitu ada kebijakan yang dihilangkan dari undang-undang yang sebelumnya, yang dimana di undang-undang sebelumnya terdapat 11 poin di dalam ayat tersebut, lalu dihilangkan menjadi 3. Beberapa yang dihilangkan dari undang-undang ini adalah mengenai hak waktu untuk istirahat, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah pajak penghasilan. Selanjutnya, sanksi upah yang poin selanjutnya adalah pasal 91, yaitu mengenai upah yang dihapuskan. Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah dihapuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Hal ini tentu merugikan bagi para pekerja karena upah yang harusnya didapatkan sebagai hak malah tidak didapatkan. Selanjutnya, adanya penghapusan hak untuk hak PHK. Maksudnya di sinilah pekerja atau buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan diantaranya menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, hal ini dihapuskan sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, para pekerja tidak dapat mengajukan untuk pengunduran dirinya. Yang selanjutnya adalah kontrak tanpa batas. Di undang-undang yang sebelumnya dijelaskan bahwa pekerja kontrak dapat dilakukan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali dengan jangka paling lama selama setahun. Itu dalam undang-undang sebelumnya. Dan setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, hal tersebut dihapuskan. Yang dimana apabila kontrak kerja ini dihapuskan, maka akan menjadi hal yang tidak baik bagi pekerja karena akan menimbulkan pekerja tersebut statusnya sebagai pekerja kontrak, tidak seterusnya, dan tidak akan diangkat menjadi pegawai tetap seperti itu. Oke, selanjutnya untuk kesimpulannya adalah bahwa hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja bukannya memperbaiki situasi hak atas ekonomi di Indonesia, melainkan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja ini malah memperburuk situasi hak atas ekonomi di Indonesia. Tidak hanya dari awal mulanya yang memicu kontroversi, mulai dari banyaknya pelanggaran HAM seperti intimidasi terhadap massa aksi yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja, bahkan dalam substansinya pun Undang-Undang Cipta Kerja ini berpotensi tinggi untuk melanggar hak atas ekonomi seperti
hak atas ekonomi untuk kepastian akan kerja, hak atas ekonomi untuk diperlakukan secara adil dalam hubungan kerja, hingga hak untuk mendapatkan upah yang layak di dalam eh, mendapatkan upah yang layak dalam bekerja. Tentunya hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini untuk mensejahterakan para kelas pekerja dengan memperbaiki undang-undang yang tumbang tindih. Tapi pada kesimpulannya Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam substansinya tidak pernah berusaha untuk memperbaiki situasi ekonomi buruh di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kami tunggu pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.